Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 7, subtema 3 dan 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang fabel dan kalimat sapaan. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita harus berdoa dulu ya. Istidadan. Sikap berdoa. Duduknya yang rapi, badannya yang tegak, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, dan Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku kefahaman dan amal yang diterima. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Nah, Soli dan Solihah, kemarin kita sudah belajar tentang fabel. Fabel itu apa? Iya, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Nah, tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi, yaitu cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri fabel adalah yang pertama menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Lalu yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, Soli dan Solihah, kalian tahu di dalam Al-Quran juga ada loh cerita yang tokoh utamanya adalah hewan. Tetapi jika cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu bukan disebut dongeng, tetapi disebut siroh. Apa ya bedanya dongeng dan siroh? Iya, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita fiksi, sedangkan siroh adalah kisah nyata. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan.
Berikut adalah bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Yang kedua adalah panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, tante, om, dan masih banyak lainnya ya. Nah, contohnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, Assalamualaikum Paman. Nah, bagaimana kabarnya Nenek? Itu adalah kata sapaan panggilan untuk keluarga. Yang ketiga, ada nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Nah, itu adalah nama gelar atau profesi seseorang. Yang keempat, ada nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta hadirin, dan pendengar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kata sapaan. Nah, sekarang coba kalian buka buku tematik kalian halaman 145. Di situ ada cerita tentang semut dan belalang. Nah, sekarang kita cari yuk sama-sama bentuk kalimat sapaan dalam fabel tersebut. Nah, di dalam cerita ini ada Lala, Mumut, dan Kribo. Kita cari bersama-sama ya kalimat sapaan yang terdapat pada fabel tersebut. Iya, yang pertama ada Lala yang menyapa Mumut. Kamu mau kemana Mumut? Lalu yang kedua ada Mumut yang menyapa temannya. Ada yang bisa saya bantu teman? Nah, yang ketiga ada Kribo yang menyapa semut. Hei, kamu mau pergi kemana semut kurus? Nah, itu tadi adalah contoh dari kalimat sapaan. Nah, kalian tadi sudah mengetahui bentuk dari kata sapaan. Yang pertama tadi ada nama diri. Nama diri dari cerita fabel yaitu nama-nama dari hewan-hewan dalam cerita. Contohnya di sini ada elang. Nah, kita membuat kalimat sapaan dari kata elang. Elang, bolehkah aku bertanya sesuatu? Aku minta maaf kepadamu, elang. Lalu di sini ada kata sapaan teman. Contoh kalimatnya, apa yang kamu tanyakan teman? Terima kasih teman. Nah, lalu di sini ada kata sapaan sahabat. Contoh kalimatnya, terima kasih kamu sudah menyelamatkanku sahabat. Sahabatku, bolehkah aku meminjam jarum emasmu? Nah, itu tadi adalah contoh kalimat sapaan dengan menggunakan kata-kata sapaan diri dari fabel atau dari dongeng ya. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah selalu berpesan, sholat lima waktu, membantu orang tua, menjaga kebersihan, dan berbuatlah baik dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.